Jujur aja nih ya, gue baru banget bangun, melek mata nih. Langsung mandi, jalan ke kantor, sekarang udah stand up lagi aja. Lagi bulan puasa nih, mulut kering, mata merah, gigi kuning. Coba lu bayangin, bangun tidur gue sarapannya konten. Orang normal kalau bangun tidur sarapan minum susu, daging, roti, ya kan? Gua sarapannya AdSense. Duit terus. Duniawi. Udah dapat duit, gua beli tuh sapi. Sesapi-sapinya. Resah gua hari ini. Gua kasih tahu lo ya semua nih. Public figure itu nggak enak. Tapi kalau nggak ada callingan. Kalau ada callingan mah ya enak. Tapi beneran, ada bagian yang nggak enaknya. Orang-orang ngiranya tuh kalau gue di TV, wah happy terus, bercanda terus, ya kan? Aslinya, enggak, sama sekali enggak. Mereka nggak tahu kan, kalau gue lagi nahan capek, nahan ngantuk, nahan tank. Soalnya kan gue lagi ikut parade militer. Lagi ikut parade militer nih, tiba-tiba ada warga yang negor. Kok Pak Andre, kelihatan mukanya nggak happy sih, nggak kayak di TV. Lah, ini kan gue lagi parade. Bukan parodi. Kesel banget gue tuh. Gue naik tank, terus habis itu gue tembak tuh bangunan kosong. Bunyinya, boom. Bukan kenapa-napa nih. Gue mau ngasih tahu ke masyarakat, kalau komedian tuh nggak selalu lucu. Ada juga ngebumnya. Ya, sekian dari gue. Ini adalah pertemuan kelima gue belajar stand up. Dan selamat datang di Kelas Stand Up. Ya, dan mentor kita kelas stand up kali ini juga sahabat saya dan ini orang yang mempunyai perjuangan hidup yang luar biasa. Orangnya ini maju tak gentar, selalu berusaha ingin menjadi yang baik gitu. Walaupun ada beberapa yang membuat dia terkikis, salah satunya rambutnya. Teman gue, sahabat gue, guru gue juga nih. Ini ada yang kita undang, Oki Rengga. Masuk. Itu kayaknya tadi nggak ada tuh yang terkikis tuh. Sendiri ya, itu tadi dari hati tuh. Hati-hati ya. Ini makasih Ki. Ya terima kasih Pak Haji. Datang ke kelas stand up. Kemarin udah datang beberapa, wah suhu stand up tuh udah. Saya nonton ada Radit, ada Panji, Dani Beler, ada siapa lagi ya? Ada Kang Soleh. Ini yang kelima nih. Ini yang kelima aku. Jadi gue pilih semua tuh orang-orang yang top semua yang ngajar. Yang mereka iya. Saya ini jadi pertanyaan. Kenapa disuruh ngasih kelas di sini? Ah nanti kalau udah gue kasih tahu Pak Haji pasti gini. Nah kayaknya memang nggak cocok dia ngasih kelas saya. Tapi kan lu termasuk salah satu orang yang terjun ke dunia stand up ketika masuk di dunia entertain kan. Gue malah berpikirnya lu tuh dulu pemain bola. Emang pemain bola? Maksudnya terjunnya di pemain bola, bukan di entertain. Oh. Ngetopnya di entertain tuh gara-gara apa? Stand up? Awalnya stand up. Awalnya stand up. Stand up. 2017 tuh, berhenti main bola, stand up. Oke, ikut kompetisi. Ikut kompetisi Suca dulu. Suca Dulu, yang itu angkatan Marcel, Bintang Emon. Oh itu angkatan lo? Iya, Marcel, Bintang Emon, aku siapa lagi ya? Mukti Entut tuh ada dari Jogja, itu satu angkatan kami itu. Oh, di Suca. Nah, Sucanya gagal, cuma 20 besaran. 2018 nyoba lagi, Suca Kompas. Suca apa sekarang? Suca tuh yang di Indonesia. Namanya Suca Stand Up Comedy Academy. Oh. Kalau Suci Stand Up Comedy Indonesia, yang di Kompas. Yang di Kompas. Iya, 2018 Suci jalan sampai akhirnya grand final. Masuk grand final? Iya, aku kalah sama Popon waktu itu di final. Ada Popon Kerok tuh. Oh iya. Tapi gitu. Setelah itu barulah Oki. Nah, mulai dari situ tuh nyari jalan sendiri, bikin podcast. Sama? Sama Siaga Lain.
Oh iya, yang berempat itu? Iya, yang berempat. Setelah sukses filmnya? Enggak. Oh, itu film belum? Belum, jauh lah Pak Haji. Oh, podcast itu dulu? Tuh, film itu dari podcast. Oh. Kita bikin podcast audio dulu, Audio. baru si IP audio ini dijadiin film. Oh gitu. 4 tahun yang lalu tuh, kalau nggak salah podcast. Karena bulan depan itu agak lain 4 tahun. Secara terbentuk. Ya udah, mulai dari situ tuh mulai jalan. Udah jalan aja, Pak Haji. Dan akhirnya sekarang lo udah cukup mempunyai Alhamdulillah yang lah, kuat Pak juga Haji. ya. Alhamdulillah, entertainnya Udah mendapat lumayan. kepercayaan dari Ya, masyarakat. dikasih gitu ya. kesempatan, alhamdulillah. Pertama kali dapat kesempatan tuh sebenarnya kalau di TV itu tuh anak sekolah dulu. Oh, anak sekolah. Itu pertama kali tuh. Trans 7. Trans 7 awal pertama jadi bintang tamu. Terus lumayan sering tuh bintang tamu sampai pada akhirnya jadi reguler tuh sampai akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ tuh. Oh ternyata TV Play tuh kayak gini mainnya. Nah, kalau lu udah masuk TV Play, TV dalam katanya TV lah ya. Terus lu punya program yang bagus, yang settle dan bisa lama gitu. Itu mengangkat nama banget loh. Betul. Dan gampang dikenal masyarakat. Ya pada akhirnya dibilang orang TV ditinggalin. Kayaknya enggak deh. Enggak. Ada momen waktu itu umroh 2022 kalau nggak salah. Iya tahun 2022 atau 2023 gitu. Ada bapak-bapak tua gitu. Duduk samping saya. Dia bilang, nggak sekolah hari ini gitu. Saya nontonin kamu nih anak sekolah. Dalam hatiku, wah dia tahunya anak sekolah. Iya. Dia nggak tahu aku ngapain ini selain anak sekolah. Berarti ketika karir lo di stand up, di podcast dan di televisi, akhirnya yang dapat ini di televisi kan? Betul. Televisi itu bener-bener efeknya itu ya. Nggak apa ya? Nggak berpikir ternyata orang-orang di daerah itu ya tontonannya masih TV. Masih TV. Nggak bisa dipungkiri orang-orang di kampung itu sekarang. Di kampungku lah terutama. Itu nonton masih TV, Pak. Kayak orang sekarang nyebutnya gini, ini gua orang artis, ini siapa nih, artis siapa gitu. Oh dia selebgram tuh, ngetop banget di TikTok. Ngetop banget di TikTok, tapi kalau lu nggak masuk TV, lu nggak bakal booming. Susah nyari tahunya, bener. Mungkin lu TikTok ngetop hanya di komunitas TikTok dan betul, Instagram aja, selebgram aja. Lu jalan gitu di jalanan, ya orang mungkin nggak terlalu ngeh siapa. Bener. Tapi ketika lu masuk TV itu, iya. atau etalase TV itu dianggap sebagai, wah ini Bener. semua seluruh Indonesia bisa tahu. Bener, pada akhirnya aku sadar bahwasannya ya TV jadi etalase besar untuk dikenal orang. Dikenal orang. Makanya ngebantu juga lah orang. Belakangan bahkan orang nggak tahu kalau aku stand up gitu. Aku pun sebetulnya nggak begitu tahu lu stand up karena lu udah keburu terkenal di film. Booming film lu. Terus lu podcast booming, terus lu sering main sama gua. Sketsa komedi dan lu mainnya cangkeng dapet juga. Jadi gua ngira basic lu stand up lu di mana gitu. Ternyata kayak gitu loh ya. Awalnya malah stand up. 2017 tuh aku mulai pertama. Kalau mulai pertama stand up 2015. Berarti kalau dihitung per tahun ini aku 10 tahun udah stand up. Tapi menurut lu nih ilmu stand up itu bisa digunakan di mana saja ya? Artinya ketika lu udah bisa stand up, maka lu akan bisa main film, bisa jadi host, betul, bisa podcast dan lain-lain. Kalau itu benar, karena stand up basicnya nulis juga, habis itu kita public speaking. Di stand up juga ada act out, itu juga digunakan ketika kita acting semua segala macam. Jadi stand up itu kayak satu paket lengkap yang ini kayaknya kalau udah stand up dia udah siap nih untuk diterjunkan kemana gitu. Oh ya, karena dirinya udah merasa percaya diri dari ngomongnya, bener, bahan-bahan lawakannya segala macam. Betul. Karena kan kebiasaan nulis semua segala macam. Jadi tapi tidak semua stand up komedian bisa tuh main di TV semua segala macam. Enggak semua juga tuh Pak Haji. Kenapa problem? Apa karena mereka belum siap mental juga ketika menghadapi TV play? Mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi mungkin kan terbiasa menulis sendiri untuk pribadi. Ketika ada lawan, agak susah tuh interaksinya. Karena lawan belum tentu sesuai dengan yang ditulis. Bener. Kalau kita nulis kan saklek nih materi.
setupnya ini, punchline-nya ini. Iya. Udah semua udah kita atur. Betul, premisnya ini, setupnya ini, punchline-nya ini. Ini udah saklek. Nah, tapi kan kalau kita ada temen tektokan, kita udah nulis kayak gini, ketika temen improv, kita mati. Iya. Itu rata-rata kayak begitu tuh. Banyak yang nggak siap untuk kayak begitu tuh. Lu pernah bikin special show? Spesial pernah waktu itu COVID, harusnya 5 kota, tapi nggak jadi jalan, cuma jalan 1 kota. Dan bakal ku bayar tahun ini nih. Waduh. 21 September. Amin. Di GBB. Kita dukung. Atau nih, gila, aku stand up. Spesial show nih di Jakarta aku. Lu biasanya kalau stand up ininya apa? Mainannya? Nah, ini mungkin yang bisa aku kasih tahu juga lah dari stand up-nya Pak Haji dari kemarin aku nontonin tuh beberapa video. Aku tuh kalau stand up storytelling, Pak Haji. Aku tuh sama kayak Kang Soleh. Kang Soleh ngomong di sini nggak nulis kan. Nah, aku juga stand up nggak nulis. Jadi aku tuh storytelling. Jadi apa yang dilihat, apa yang terjadi, itu ku jadiin materi stand up. Dan kesulitannya storytelling adalah ketika kau sudah tidak punya lagi bahan cerita yang banyak sama pengalaman yang banyak, biasa stuck bikin materinya. Nah, kalau stand up itu apa tetap harus wajib ada punchline? Ya harus. Apapun bentuk storytelling kayak ya, iya, harus tetap. Dan jenis punchline kan banyak, ada yang punchline bisa dihiperbola, bisa absurd, semua kan tergantung gaya main kita seperti apa kayak begitu. Dan kalau aku perhatiin dari kemarin, kayaknya karena mungkin baru 5 sama ini 5 ya, masih terlihat tidak menikmatin panggung, Pak Haji. Karena stand up comedian itu, ini maaf nih bukan ngajarin ya Pak Haji ya, benar nih. Aku lagi mau belajar. Kekuatanku yang aku rasa adalah aku punya delivery yang oke. Aku tuh kalau di atas panggung seneng bikin penonton tuh tenang nunggu punchline-ku. Dan itu lumayan sulit karena storytelling itu semakin panjang setupmu, maka harus semakin besar punchline-mu. Karena ketika panjang setupmu, punchline-mu kecil, biasanya ditinggalin sama orang. Orang udah nunggu kayak udah apa nih. Tapi dikasih punchline yang biasanya kayak orang ternyata segini aja. Nah, itu biasa ditinggalin penonton tuh. Penonton udah mulai nggak fokus buat nonton. Makanya storytelling itu masalah terbesarnya adalah seperti itu. Semakin besar setupmu, maka harus semakin besar punchline-mu supaya terbayar. Dan aku seneng sama hal kayak begitu tuh Pak Haji. Aku tuh seneng bikin orang tenang. Aku ngeliatin mata orang satu-satu tuh aku tuh seneng kayak begitu. Nah, yang terjadi sama Pak Haji tuh tidak menikmatin panggung selama ini, kayak biasa tuh masukin tangan ke kantong tuh. Nah, itu mengurangin keleluasan di atas panggung, nggak luas. Coba aja buat mulai berinteraksi, gerakan semua segala macam. Itu tuh membantu. Kalau sebenarnya boleh-boleh aja, tapi terlihat kayak nggak menikmatin panggungnya aja. Kalau kita udah mulai bisa nikmatin panggung tuh kayak ya kita bisa sambil bergerak semua segala macam. Itu tuh nonton lebih. Weh, dia pede nih. Nah, ketika kita udah pede, beruntungnya Pak Haji, stand up comedian yang sudah punya nama, itu jauh lebih gampang untuk membuat sebuah materi dan punchline. Orang tuh udah menerima aja karena udah tahu kayak begitu. Jadi kalau kita jauh lebih enak, lebih luas, orang tuh jauh lebih bisa menikmatin itu. Tapi kalau kita kelihatan ke aku tuh kayak, wah ini kayak nggak nikmatin panggung. Ini pelajaran buat sok-sok, nggak boleh tangan, nggak boleh masukin kantong. Iya, ada momen mungkin kalau memang materinya kita harus songong atau apa, boleh kita masukin kantong. Ya, aku pernah, itu bisa, boleh. Itu sesuai situasinya seperti apa. Sama juga kayak lagi acting, kayak lagi apa, kayak begitu tuh. Mungkin besok aku masukin tangan ke gudang aja gimana? Kalau di gudang. Boleh banget tuh. Cuman kan harus bawa gudang kemana-mana. Taruh di sini aja gudangnya. Gudangnya taruh di situ. Boleh, tangannya gini, di dalam gudang. Boleh banget. Biar kita bisa santai, masukin gudang. Oke, ini ada sahabat kita yang mau belajar bareng nih. Di kelas stand up ini ada 2 biasanya kita. Ada 2. Seru-seru Ki, gue kalau nonton kemarin ketawa-ketawa. Iya. Semua mereka Benar. Oke, kita undang aja nih yang pertama ada Alfi Syahri. Alfi Syahri.
Nama gue Alpi bang, keseharian gue ini tukang mandiin mayat bang. Gue jadi tukang mandiin mayat itu gara-gara gue ikut bapak gue bang, jadi tukang mandiin mayat. Awalnya gue stand up itu supaya gue nggak malu jadi tukang mandiin mayat. Ternyata pas sudah stand up tetap malu bang. Komika paling lucu bagi gue adalah Diki Divi. Diki Divi gue pengen diajarin act out sama dia. Jadi tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Misal zuhur. Alhamdulillah. Yuk. Bentar ya. Mau kemana? Buru-buru banget udah mau pulang. Enggak, ini baru mau mulai. Enggak ada. Datang. Orang dia baru nyampe kok tiba-tiba Iya. buru-buru mau pulang. Coba data dulu Ki. Bentar ya, saya lukis dulu. Oke. Ini terapi lukis ini. Enggak ada tapi lukis. Udah siap ya? Siap mau Novi dari mana? dari Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Oh, ikut gabung komunitas mana? Stand Indo? Jakpus. Jakpus ya? Jakpus. Oke, ada Jakpus. Ganteng tadi. Ganteng Haji. Tinggi muda saya, vokalis tinggi. Tinggi muda. Ya udah kita Ya wes, Lanjut. silakan. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Dari oke. Ya, Tepuk tangan dulu buat Pak Haji yang udah bikin acara ini. Bang. Wih, jalan mana? Pak Haji bikin acara ini niatnya adalah untuk dia belajar stand up comedy. betul. Dan belajar ngelawak sendirian. Alasannya adalah karena dia udah nggak bisa ngelawak kalau nggak ada Kang Sule. Iya, Kenalin Pak Haji, nama saya Alpi. Saya tuh kerjanya tukang mandiin mayat. Masya Allah. Saya tukang mandiin mayat. Jangan ketahuan ntar gue bilang bapak gue loh. Jadi saya ini jadi tukang mandiin mayat itu karena bapak saya tukang mandiin mayat juga. Jadi saya ikut bapak saya. Dulu awalnya waktu saya pertama kali mandiin mayat, saya tuh takut banget. Sumpah saya takut banget. Bukan masalahnya apa-apa. Saya takutnya pas mayatnya lagi saya sabunin kakinya nih, mayatnya keramas sendiri tuh. Takut saya. Takut. Dan kebetulan ada Bang Oki. Bang Oki adalah pandit olahraga. Mari kita bahas olahraga teman-teman. Mari kita bahas olahraga sedikit. Olahraga. Gue sebagai tukang mandiin mayat, gue itu benci olahraga. Karena olahraga bikin orang sehat. Sementara tukang mandiin mayat, kan pengen banyak orang mati ya. Kalau orang-orang pada sehat, terus yang mati siapa? Keadilan di Indonesia. Ada. Jokes lapor Pak itu. Udah bisa lah. Udah bisa saya masuk lapor Pak. Tapi biar kata saya benci olahraga, saya itu gak anti olahraga. Saya sama bapak saya suka banget nonton bola. Saya itu suka nonton Liga Inggris. Karena Liga Inggris permainannya itu tingkat tinggi. Tapi kalau bapak saya sukanya Liga Tarkam. Ya walaupun Liga Tarkam permainan tingkat rendah, tapi kematiannya tingkat tinggi. Tarkam tuh rusuh banget gitu. Jadi bapak saya tuh kalau nonton Tarkam bisa dapat 3 sampai 5 mayat lah. Dapat 3 sampai 5 mayat. Udah olahraganya segitu aja lagi puasa ya kan, teraus. Kenalin, nama saya Alpi, kan saya tukang mandiin mayat ya kan. Ngomongin tukang mandiin mayat, baru-baru ini di Indonesia ada film tentang tukang mandiin mayat. Judulnya Pemandi Jenazah. Buat yang belum tahu, filmnya adalah jadi ada seseorang jadi tukang mandiin mayat karena orang tuanya tukang mandiin mayat juga. Mirip banget sama gua. Wah, nyata-nyata nih. Gua nonton di bioskop, harga tiketnya 50.000. Dan jujur aja pas gua nonton film itu, filmnya jelek. Karena apa? Karena gua kayak nonton bapak gua sendiri. Tapi bayar tiket. Dan jujur aja di film itu buat yang belum tahu, ceritanya adalah ada tukang mandiin mayat. Dia tuh nggak mau jadi tukang mandiin mayat karena mayat-mayat di kampung itu matinya pada kena santet. Jadi pas dimandiin, mayatnya banyak batingkah. Bener. Ada di film itu, mayatnya pas lagi dimandiin, tangannya gerak-gerak sendiri. Terus yang itu takut, ya kan? Gimana nih caranya nih? Jujur aja saya kalau ada di posisi itu, saya nggak takut. Tapi tangannya saya kasih sabun, biar mandi sendiri. Saya tinggal nyiramin ya kan, lehernya. Keteknya. Dia gerak sendiri. Terus di film itu ada juga mayat yang matanya tuh nggak bisa merem. Jadi pas ditutup melek lagi, ditutup melek lagi. Akhirnya manggil uya-uya, tidur. Nggak. Ditutup melek lagi. Dan yang mandinya takut lagi. Jujur aja saya kalau ada di posisi itu lagi, saya nggak takut. Soalnya saya udah diajarin sama bapak saya. Kalau misalkan ada mayat yang matanya melek, itu kita harus bisikin sesuatu di kupingnya dia. Bisikin kata-kata. Jadi kata-katanya kayak gini.
Mayat, lu mau merem apa mata lu gue tetesin sampo? Perih banget itu. Pasnya, ya bang ampun. Takut. Banci takut. Dan di film itu dia tuh nggak mau jadi tukang mandiin mayat karena dia takut didatengin sama setan-setan di kampungnya dia. Lah, kalau gua jadi dia, gua mah nggak takut. Karena setan-setan di kampung gua yang mandiin. Aib-aibnya gua tahu. Siapa coba setan kampung gua yang mau nakutin gua? Hendro RT 3. Dia mau nakutin gua, ya elah dia mah bayar mandiin mayat aja kurang 100.000. Nakutin gua tagih. Berutang dulu sini baru nakutin orang. Siapa lagi coba setan kampung gue yang mau nakutin gua? Randy RT 1. Yang katanya mayatnya gentayangan gara-gara tali pocongnya dicuri. Bohong. Orang tali pocongnya gue ikat mati. Mampus lu udah mati gerah lu. Dan gue ini udah 6 tahun ikut bapak gue mandiin mayat, Bang. Udah 6 tahun gue ikut bapak gue mandiin mayat dan jujur aja banyak macam-macam mayat yang udah gue mandiin. Ada mayat kurus, mayat gendut, mayat tatoan, bahkan ada mayat yang udah mati 1 hari baru gue mandiin. Tapi gue tuh paling sering dapat mayat yang tatoan. Banyak buat mayat tatoan. Dan ada yang berkesan banget sama gue nih. Satu mayat tatoan, di dadanya ada tato slang. Abis gue mandiin, mayatnya bangun lagi. Gue tanya, "Wih, Bang, kok lu bisa bangun lagi, Bang?" "Iya, soalnya slang gak ada matinya." Itu aja dari gue, nama gue Alvin. Terima kasih. Gue menikmati sekali loh stand up-nya Alfi loh. Dari pertama pembukaan sampai habis. Jadi enteng banget ya, Ki? Enteng ceritainnya tuh enteng. Tentang berarti storytelling dirinya dia berarti ya? Betul, sama ini dia yang paling penting dari seorang stand up comedian adalah persona. Iya. Ketika personanya sudah lengket di badan, itu tuh gampang sekali untuk... Apa persona itu sih katanya? Kalau enggak, bukan singkatan. Persona bukan singkatan. Persona tuh bukan singkatan ya. Bapak tolong nih, saya kaget tuh kalau persona singkatan. Bukan. Persona itu adalah perusahaan somasi nasional misalnya bukan. Dia main tebak-tebakan nih tiba-tiba. Persona tuh karakter dia. Karakternya. Nah, kalau aku tuh personaku adalah pemain sepak bola. Oke. Dan itu jadi karakter kuat buatku stand up aja karena tidak ada pemain bola profesional lainnya yang jadi stand up comedian. Iya. Nah, persona dia tukang mandiin mayat. Nggak ada tukang mandiin mayat nanti yang bisa stand up kayak dia. Ya, mungkin setelah ini bakal ada tukang Lu mandiin mayat. ada rencana mau bikin komunitas mayat-mayat Indonesia? Ntar bapak saya ajak. Komunitas tukang mandiin mayat. Nah, dia tuh gampangnya kayak begitu, Pak Haji. Dan pinternya dia itu tadi, kalau sudah personanya kuat, materinya mau bahas apa, tinggal diarahin balik ke personanya. Dia tadi bahas olahraga, tapi yang diambil sudut pandang lain tentang mandiin mayat. Kalau di Tarkam tuh tingkat kematiannya lebih tinggi. Itu kan pinter aja dia nyari ngobservasi materinya. Tapi tetap ada kurangnya sedikit. Kebanyakan stand up comedian ketika memberikan punchline yang tidak pada kebenaran, mereka nggak yakin. Contohnya? Tadi, ketika mayat nggak bisa nutup mata, dipanggil uya-kuya, tidur. Itu kan dia sebuah punchline yang mengada-ada sebenarnya. Buat kita tuh kita senang-senang aja. Tapi yang jadi masalah adalah dia nggak yakin setelah itu. Karena dia ngomong, enggak. Itu adalah kalimat yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi dikeluarkan. Menurutku, iya. Karena menurutku, ketika kau berbohong, udah bohong aja sekalian. Bohong aja sekalian. Atau mau dipanjangin lagi lebih jangan bagus. Ada diklarifikasi, nggak usah diklarifikasi. Karena itu membuat jadi, nggak yakin kau sama punchline-mu. Kayak begitu. Kalau tadi dia nggak ngeluarin itu, kayaknya itu bakal berjalan baik aja. Orang kita ketawa-ketawa aja kok. Ngapain juga uya-kuya. Mungkin dia berpikir takutnya ada yang tersinggung gitu. Tapi kayaknya itu kan bukan sebuah materi yang menyinggung. Uya-kuya, ya uya-kuya emang bisa nidurin orang, Pak Haji. Iya. Jadi ya betul-betul aja sebenarnya. Dia cuman tidak yakin. Orang ngerasa, orang nanti mikir aku bohong kali ini ya. Jadi makanya diklarifikasi dengan enggak. Buatku enggak usah kayak gitu tuh. Secara penampilan ya sama yang jadi sorotan. Materi stand up itu closingnya harus dengan sangat baik. Menurut gua closing dia keren. Iya, karena keren itu yang bakal kita ingat.
di sebuah pertunjukan. Makanya closing itu penting sekali. Walaupun nggak sekedar nutup aja ya? Iya, nggak sekedar nutup. Dia pintar, dia nyari momen. Ketika dia kasih closingan dia sesuai dengan ekspektasinya, kan dia closing ekspektasinya materiku bakal pecah nih. Begitu dia kasih materi terakhir, pecah, dia closing. Kita bakal ingat materi itu. Dia tadi closingnya pakai slang, tato slang kan? Tato slang. Kenapa aku bisa bangun sendiri? Karena slang nggak pernah mati. Ya, kita slang nggak ada matinya. Slang nggak ada matinya. Udah, itu dia tutup bagus sekali. Kalau Pak Haji ngelihatnya gimana? Alfi tadi? Aku suka. Bawaannya enteng, santai. Terus materi-materi yang dia keluarin menurut gua hampir semua dapat ya. Iya. Dapat lucunya, setupnya juga dapat. Iya. Dan gue yang mendengarkan nih sebagai pendengar gitu ya, paham jadi apa dia membangunnya, terus kemudian dia bridgingnya sama ngegong terakhirnya, nge-punch terakhirnya dapat semua. Dapat semua kan. Gitu. Nggak ada yang nunggu gitu. Betul. Dan timingnya pas, tak, dang, tak, betul. dang. Gitu. Dan kebiasaan komik adalah ketika diundang di salah satu program, dia bakal nyari hal-hal dekat terlebih dahulu. Padahal itu sebenarnya bukan bagian dari materinya. Itu yang dilakukan Alfi, ngomongin gue udah bisa nih dilapor Pak, gitu-gitu. Kalau materi ini tidak dibawa di sini, itu nggak akan dipakai. Kayak begitu. Jadi komik itu pinternya mereka bisa merubah materi asli mereka dengan menyelipkan hal baru yang bakal dipakai di tempat untuk stand up. Kayak begitu tuh. Biasanya itu membantu mereka jauh lebih pede untuk berstand up. Itu dia. Mantap Alfi. Mantap. Abis ini mau kemana, Vi? Abis ini saya langsung mandiin mayat kalau dia meninggal. Tapi sampai sekarang masih sama bapak tapi? Masih sama bapak. Paketan? Berapa sih itu mandiin mayat? Mandiin mayat 3,5 kali Bang Oki mau nyoba. Mau nyoba? Kali. Mau coba latihan. Iya, nyoba mandiin. bantuin. Kirain nyobain dimandiin. Ini tugas mulia loh. Tugas mulia betul. Jadi orang gak banyak. Terus loh. Anak muda loh. Anak muda lagi loh milih itu. Milihnya kayak begitu. Ya kan orang kan bisa, aduh mati mandiin mayat. Iya betul Pak. Tapi di pahalanya insya Allah. Ini pahalanya insya Allah betul. Tapi memang itu turunan dari keluarga semua? Enggak. Bapak doang waktu itu. Kalau atasannya bapak nggak ada ya? Nggak ada. Oh, bilangnya apa sih Bilal kan? Amil. Amil ya? Amil. Oh, oke lah Alfi. Oke, sukses ya. Amin. Untuk perusahaan. Oh, bukan perusahaan ya. Oke. Makasih Alfi. Ya, makasih Alfi. Nah, selanjutnya kita juga akan mengundang, ini dia yang kedua ya. Ini sahabat kita juga yang mau stand up nih, ya kan. Kita tuh seneng di kelas setelah stand up tuh. Jadi orang yang nonton tuh tahu, ini stylenya gini, ini stylenya gini. Terus dapat ilmu juga dari coach di sini. Wah, keren banget. Oke, kita langsung mau belajar bareng dengan teman kita yang kedua ini, Igen Wahang. Silakan Igen Wahang. Nama saya Igen Wahang dan keseharian saya jadi sales obat. Kalau untuk keseharian kenapa pilih jadi sales obat, saya kan orang timur Mas. Orang timur itu kan cenderung terkenal keras-keras begitu kan, suka pukul-pukul orang begitu. Jadi kalau sales obat tuh biar ada yang nyembuhin gitu kalau dipukul. Sebenarnya sih bisa dibilang kecemplung ya, kalau kenapa tertarik belajar stand up, kecemplung. Karena kalau di sales obat tuh kan sering aktivitas kayak presentasi begitu-begitu ke klien. Jadi awalnya tuh tertariknya sama public speaking. Terus akhirnya tahu ada stand up comedy nih. Awalnya niatnya pengen memperkaya ilmu public speaking, pas tampil open mic lucu, ya udah keterusan sampai sekarang. Komika lucu banget, kalau dibilang favorit Abdur Arsyad, mau banget diajarin sama dia ya. Panji Pragiwaksono, Oki Rengga, karena ada orang yang sudah muncul. Dari mana asal Igen Wahang? NTT, Pak Haji. NTT. Berarti Regen itu NTT kan? NTB. Oh, Bima dia ada R-nya. Ada R-nya. Regen jadi NTB. Kalau Igen, NTT. Ada R-nya, gitu. Jadi itu fakta baru teman-teman. Kalau R ada R-nya itu NTB. Kalau nggak ada R-nya itu NTT. Igen NTT, Regen NTB. Gitu. Gampang banget dia bikin. Gampang banget dia memang kalau disuruh ngelucu. Ampun aku. Profesinya apa nih Mas Igen? Saya sales obat. Sales obat. Sales obat. Obat apa? Obat kumur. Obat kumur. Oh. Mungkin itu nanti mau jadi materi stand up dia. Iya. Obat kumur khusus obat kumur aja ya? Iya. Nggak ada obat-obat lain?
Ada juga lebih ke dokter gigi sih, Pak Haji. Oh, lebih ke dokter gigi. Oke. Aslinya berarti dokter gigi? Bukan. Oh, bukan. Sales obat kumur. Tapi pengen nggak jadi dokter gigi? Pengen. Ya belajar dulu. Untuk spesialis dokter gigi. Sekolah lagi ya? Sekolah lagi. Jangan sembarangan. Jangan tiba-tiba langsung mau jadi dokter gigi. Belajar dulu. Tiba-tiba buka praktek dokter gigi Igen. Padahal nggak belajar. Harus belajar dulu ya. Langsung aja. Ini dia teman-teman penampilan dari Igen Wahang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Keren sekali. Terima kasih banyak saya sudah diajak untuk hadir di acara ini. Luar biasa sekali. Perkenalkan Pak Haji, Bang Oki, teman-teman semua. Nama saya Igen Wahang. Saya orang timur, saya dari NTT. Pulau terpencil sekali di NTT. Nama pulaunya Lembata. Dan kampung saya itu terpencil sekali di tempat ini. Nama kampung saya Lamawolo. Unik sekali kan Pak Haji? Iya. Saya yakin ini unik sekali. Mungkin kalian yang baru pertama kali dengar nama kampung saya, kalian kayak berpikir, ini orang kayak ngomong asal-asalan. Karena saya yakin yang keluar dari mulut saya Lamawolo. Nyampe di kuping kalian. Unik sekali memang nama kampung saya. Lamawolo. Iya, benar kan Pak Haji? Divalidasi lagi. Saya diinfo untuk tampil di sini, itu baru banget kemarin. Dan panitia ngasih tahu begini, untuk wardrobe mengenakan pakaian profesi pekerjaan masing-masing. Saya lihat sebelumnya ada juga guru pakai seragam PGRI. Tukang cat-cat jalan pakai seragam dia kerja. Yang jadi masalah, saya pekerjaannya sales obat. Tahu sendiri seragam orang sales obat. Di pakaiannya semua ada logo produk. Jatuhnya saya kesini bukan stand up, ngiklan gratis di sini. Yang senang mah perusahaan saya itu. Saya takutnya selesai syuting di sini, Alfi dikasih bayaran taping, saya malah disuruh bayar di sini karena udah ngiklan kan. Karena yang jadi masalah juga begini, saya tuh bawa produk yang memang dekat sekali dengan momen bulan puasa, yang dicari-cari orang. Saya sales obat kumur, dicari sekali sama orang itu. Maksud saya, ini kalau sampai saya keceplosan nyebut nama produknya nih, rame orang beli. Kelar syuting, target saya langsung masuk. Meskipun akhir closing masih lama tuh, akhir bulan. Sudah masuk target saya. Apa saya sebut aja ya Pak Haji ya? Nggak apa-apa sih, saya nggak dibayar uang taping. Saya masih dapat insentif kalau masuk target. Nah saya tuh bisa jadi sales obat teman-teman. Karena basic saya itu farmasi. Saya apoteker Pak Haji. Percaya. Ragu-ragu kan memang. Ya kan, tampang orang timur profesi farmasi begitu. Orang tanya, kok bisa kepikiran kuliah farmasi begitu? Karena begini teman-teman, alasannya sederhana. Saya mau mengubah stigma terhadap orang-orang timur kan. Orang timur itu kan sering dibilang jahat, suka mukulin orang. Kan masalah kalau cuma mukulin orang, harus ada juga dong yang nyembuhin. Ya kan? Makanya saya harus ngambil kuliah di farmasi. Biar saling seimbang begitu. Ada yang mukulin, ada yang kasih sembuh juga itu. Tapi saya itu apoteker, tapi orang tahu kan apoteker itu kerjanya kalau tidak di apotek, kerja di rumah sakit. Nah saya tidak mau kerja di situ. Saya lebih pilih jadi sales obat. Bukan apa-apa. Karena saya sadar diri, saya tidak mau menambah beban ke pasien. Pasien datang ke apotek dengan kondisi sakit. Pengen beli obat. Yang layani saya. Setelah beli obat kan pasti pulang sepanjang jalan mereka kepikiran. Ini yang layan beneran apoteker atau satpam apotik begitu. Apalagi kalau mereka datang ke apotik dengan kondisi bawa motor yang masih nunggak cicilan. Coba. Mungkin mereka niatnya ke situ cuman pengen beli obat mah. Pulang mahnya sembuh, pikirannya pusing dia. Motornya ditarik kan. Tapi saya tuh terus terang saya senang sekali tampil di sini. Karena bisa ketemu juga dengan Bang Oki Rengga. Karena Bang Oki tadi sudah dikasih tahu kan, dia itu atlet sepak bola profesional. Tapi kemudian berhenti dia jadi pemain sepak bola. Sekarang fokus stand up comedy. Maksud saya begini Bang Oki, kenapa sih tidak lanjut jadi atlet sepak bola profesional? Tidak percaya diri ya, karena tidak punya darah Belanda. Wah, ya kan, jadi takut kan. Visioner sih memang dia. Kayak, suatu saat nanti nih kayaknya timnas kita akan diisi sama pemain-pemain dari Belanda nih. Jadi saya nggak punya darah Belanda nih, mending dari sekarang aja nih. Daripada nggak dipanggil juga kan begitu. Dan saya juga senang sekali di sini karena bisa ketemu dengan Pak Haji Andre.
sang peci merah legenda. Saya senang sekali itu. Saya kenal, maksudnya sering ngikutin lah Pak Haji Andre. Makanya saya tahu dia itu kan lenong iya, host iya, YouTuber, terus apalagi tuh ketua klub motor. Sekarang dia mau menambah juga jadi stand up komedian. Kok banyak sekali profesimu Pak Haji? Macam Firdaus Oyu. Banyak sekali profesinya. Kok bisa sih? Tapi masih tetap kalah Pak Haji. Belum punya gunung uranium kan kamu. Kalah itu. Dan dia bikin program YouTube. Apa yang namanya ini? Kelas stand up. Jatuhnya kayak orang sekolah. Sekolah kan pasti ada penilaian. Makanya saya stand up di sini tuh sungguh-sungguh. Supaya biar bisa dapat nilai yang bagus. Syukur-syukur nanti setelah stand up nih, saya dapat nilai kayak orang di IPK itu 3,2 begitulah. Kalaupun tidak bisa 3,2, kebalik jadi 2,3 juga tidak apa-apa, saya bisa jadi wakil. Iya kan? Ya wakil apa kayak begitu teman-teman. Pak Andre kan ketua klub motor, ya mungkin butuh wakil, saya juga mau begitu. Apalah artinya nilai kan? Karena sukses tidak butuh nilai bagus juga menurut saya teman-teman. Banyak juga tuh yang bilang begitu. Karena menurut saya sukses itu cuma butuh dua hal. Yang pertama kita harus mampu. Gak apa-apa nilai tidak bagus, yang penting mampu kerja. Bisa bekerja. Dan yang kedua, apa pekerjaan bapamu? Itu juga menentukan suksesnya kita. Iya dong, kalau bapak kita pengusaha, contoh kayak Kensi, anaknya Pak Haji Andre, ya kan? Bapaknya sudah terkenal, ya dia nggak perlu ragu. Setelah selesai kuliah, tinggal nerusin usaha bapaknya. Afli, bapaknya mandiin mayat, ngikut dia mandiin mayat. Jadi syaratnya cuma itu teman-teman. Kecuali kalau bapak kita pekerjaannya biasa-biasa saja, ya udah kita effort untuk nyari kerja. Paling ya minta tolong paman juga bisa. Ya kalau paman kita punya usaha, nggak ada masalah kan bantu-bantu keluarga. Tapi saya juga senang sekali di sini. Maksudnya ada di momen yang bersamaan ada Pak Haji Andre, ada Bang Oki. Ini tuh kayak mau meluruskan berita yang tahun lalu pernah viral. Bang Oki diduga mau mukulin supir mobil sedan. Yang diduga mobil sedan itu punya Pak Haji Andre. Ada kan itu. Jadi sebenarnya itu hoax. Buktinya mereka bye-bye aja di sini. Sekian dari saya, Igen Wahang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Igen. Terus. Ini ya, pembawaannya orang-orang timur itu kan memang energik ya. Jadi kita kebawa dengan ceritanya ya. Betul. Intonasinya, ekspresinya. Jadi kita terbawa dalam cerita dia. Dan saya ngikutin terus dari pertama sampai selesai. Sama juga banyak juga ini tentang storytelling juga ya sepertinya. Tentang profesi dan lain sebagainya. Tapi terakhir-terakhir, kenapa kita jadi dibawa-bawa Ki? Nah, ini sebenarnya yang terjadi adalah kayaknya dia tidak menemukan closing yang tepat. Dan itu buat kita stand up komedian ketika ada kawan yang kayak, nggak kau tutup-tutup ini. Belum dapat nih kan, bingung kau mau cari kemana kan. Dan kita merasakan itu yang terjadi kayak begitu. Nah itu tadi, Alfi membuat closingannya sesuai dengan ekspektasi, dia tutup. Ketika ada orang bikin materi, closingnya belum dapat, dia bakal cari sampai ketemu objeknya ya. Iya, dia bakal cari sampai ketemu untuk menutup itu, sampai pada akhirnya terkadang kita ngeliat udah nggak dapat nih. Karena kita kalau udah nggak dapat, kita cari lagi, itu biasanya makin kesulitan. Nah, beruntungnya tadi Igen lumayan cepat mencari cara untuk menutup itu, walaupun tidak menutup dengan baik, tapi bisa stand up dia bisa ditutup dengan hal yang mungkin masih bisa relate ke orang-orang kayak begitu tadi. Sama stigma orang timur galak, kasar gitu tuh ketika dibawa ke stand up comedian itu sangat bisa dinikmatin semua orang. Semua itu. Dan yang pasti komik-komik timur itu selalu menyisipkan kritikan-kritikan. Apapun itu terhadap pemerintah. Karena kan emang benci-benci mereka sama pemerintah. Enggak dong Bang Oki. Enggak. Oh enggak. Ngomongin Afli tadi kan. Iya. Kirain kan mamat gitu-gitu. Iya. Mamat. Ke situ aja jangan ke saya Bang Oki. Baru memulai karir ini. Kayak begitu. Senangnya tuh mereka selalu nyelipin kritikan-kritikan. Iya. Kayak begitu. Itu ciri khas komika timur. Kayak begitu biasanya. Dan Igen salah satu komika timur yang
cepet nih Pak Ji. Secara berstand up dia baru gabung 24 awal. 2024 awal. Oh iya baru ya. Baru banget. Tapi secara berstand up, Progresnya. iya berapa kali di juara kompetisi juga, kayak begitu Igen ini. Ya emang karakter komik timur tuh lekat ada di Igen kayak begitu. Ya. Itu tadi Pak Ji, ketika stand up, walaupun materimu tidak terlalu oke di atas panggung, tapi kau membawakannya dengan yakin, Jadi kita tuh keikut. Ya. Kita tuh keikut. Tapi kalau kita udah materi kita tidak terlalu, kita ngebawain yang nggak yakin juga, biasa kita bilangnya materi itu harus punya nyawa. Ketika materi udah nggak punya nyawa, udah susah di atas panggung. Dia tadi yakin sama materinya, punya nyawa nih materinya. Jadi dia ngebawain itu yakin. Kita pun dengerinnya ngikutin kayak begitu. Igen Wahang. Sip, tepuk tangan buat Igen. Mantap. Terima kasih. Sekarang kita undang Alfi. Kita langsung akan menilai nih Om Oki. Jadi ternyata mereka ini harus tampil dengan pakaian pekerjaan mereka masing-masing. Ya, Alfi oke sih memang. Mandiin mayat gini sih memang tampilannya. Pernah nggak sih kok pakai pakaian lain gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Harus begini sopan. Harus sopan. Maunya sih pakai baju Manchester City. Lucu juga mandiin mayat pakai baju Manchester City. Cuman nggak sopan, nggak menghargai mayatnya juga. Kayak begitu. Nah, rencananya memang program kelas stand up ini goals-nya nanti setelah kita kumpul-kumpulin semua, ujung-ujung nanti kita akan bikin festival namanya ASU. Oh, apa tuh ASU? Andre Taulani and Stand Up. ASU, Andre Taulani. Sumpah, Pak, ini sembarangan banget loh. Bikin program apa? Ada ya dia. ASU 2025, Andre Taulani Stand Up. Stand Up 2025. Jadi kita Bersama akan- teman-teman yang udah pernah tampil di sini. Iya, kita adu di situ, nanti ada hadiahnya. Menarik. Hadiahnya, hadiahnya pasti. Kalau Taulani TV nggak mungkin hadiah murah-murah. Betul. Kita hadiah yang keren nih kita kasih. Apa tuh? Masih kita sebutin sekarang. Kasih aja yang dikit aja. Yang kecil aja dulu. Martabak tipker. Martabak tipker. tapi satu toko. Tapi satu toko, banyak gitu. Lumayan. Martabak timur. Itu ya. Jadi ini bukan sembarangan program stand up biasa. Benar. Ada goalsnya, kita lagi program. Ya harus ada goalsnya. Karena kalau aku tontonin kayaknya kalau digabung-gabungin dari obrolan Pak Haji sama Kang Soleh, sama Radit, sama Panji, sama Dani Beler tuh termasuk yang mungkin yang sama aku. Kalau itu digabung-gabungin itu udah jadi bagian membuat bagaimana kita bisa perform dengan baik Betul, di atas itu jadi panggung iya, kayak begitu. betul. Kalau ada yang memang pengen jadi stand up komedian, mungkin bisa nonton ini jadi basicnya. Iya. Tapi apapun itu tetap harus datang ke komunitas. Betul. Untuk Di tempat Panji kan ada komunitasnya tuh. ada dia punya markas Comika, bisa stand up di situ. Selain itu kalau di Jakarta di setiap daerah tuh ada komunitasnya. Ada stand up Indo Jakpus, Jaktim, Jakut gitu tuh ada semua. Kita tinggal belajar dulu di sini, mungkin nonton gimana cara bikin materi semua segala macam. Setelah itu datang ke komunitas untuk nyoba materinya. Doain lah Kayak kita gitu. mau bikin program nanti program festival Festival stand up. stand up. Amin. Di Taulani. ASU, Andre stand up. Kalau mau ada nama lain boleh. Boleh. Fiesta Festival Stand Up Taulani. Bagus. Bagus, lebih bagus. Itu Lebih itu bagus. jauh lebih bagus ketimbang ASU tadi. Fiesta jauh lebih bagus. Fiesta Festival Stand Up Taulani. Wah, Itu keren lebih banget oke. ya. Boleh. Daripada ASU itu tadi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Igen, terima kasih Alfi. Sehat-sehat. Luar biasa. Banyak, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Oki, terima kasih udah main di sini ya. Ya, terima kasih. Wah, ilmunya berarti banget nih buat kita Terima semua kasih nih. banyak. Terima kasih juga yang udah nonton. Pokoknya saksikan terus kelas stand up di next episode berikutnya. Kita masih akan mendatangkan lagi coach dan juga stand up lainnya yang lebih mantap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.